Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Cantika Dewi dengan NIM 221010502524 dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan teori produksi matkul ekonomi. Teori produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi, kapital, tenaga kerja, teknologi, managerial skill. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk from utility, memindahkan tempat place utility, dan menyimpan store utility. Produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, baik berbentuk barang maupun jasa, dalam suatu periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu pertama, pengertian produksi dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang baru, ini menimbulkan from utility. Yang kedua ada pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena place, time, dan possession. Secara konsep, produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu, baik berupa barang seperti pakaian, sepatu, makanan, maupun jasa seperti pengobatan, potong rambut, hiburan, manajemen. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input, baik berupa barang atau jasa, menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi 1. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. Yang kedua, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal dan tingkat penggunaan input tertentu. Yang ketiga, bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan Y dan variabel yang menjelaskan X. Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input. Dalam pembahasan teori ekonomi produksi, maka telaahan fungsi produksi ini, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain. Yang pertama, dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara faktor produksi input dan produksi output secara langsung, dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Yang kedua, dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan atau disebut dependent variable Y dan variabel yang menjelaskan atau disebut independent variable X, serta sekaligus mengetahui hubungan antar variabel penjelas. Fungsi produksi atau lazim pula disebut operasi, merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya produksi, a set of input, menjadi keluaran atau output, barang atau jasa, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Fungsi produksi ini menciptakan kegunaan suatu benda meningkat akibat dilakukannya penyempurnaan bentuk atas benda, input, yang bersangkutan. Secara umum, fungsi produksi ini terbangun atas 4 elemen subsistem, yaitu subsistem masukan atau input subsistem, subsistem proses atau conversion of processing subsystem, subsistem keluaran atau output subsystem, dan subsistem umpan balik atau feedback or production information subsystem. Dalam teori ekonomi, diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing returns. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya, sedang input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit yang ditambahkan tadi mula-mula menaik, tetapi kemudian setelah mencapai suatu titik tertentu akan semakin menurun seiring dengan pertambahan input. Dengan demikian, pada hakikatnya, the law of diminishing returns dapat dimenangkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. 2. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. 4.
faktor produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi dalam bahasa Inggris sering disebut output. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Indirect material merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan pembantu atau penolong biasanya tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif rendah dibandingkan dengan bahan baku. Kedua yaitu modal. Berdasarkan beberapa definisi tentang modal, maka secara umum dapat dikatakan bahwa antara ahli ekonomi dan pengusaha dapat berbeda dalam memberi arti pada modal. Menurut ahli ekonomi, modal adalah kepada perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai dari selanjutnya. Modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan jangka pendek. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha. Sebagian digunakan tanah dan bangunan, sebagian untuk persediaan bahan, sebagian dijadikan mesin dan peralatan, dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai atau cash. Yang ketiga ada tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang kita miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibutuhkan untuk bekerja golongan. Kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan ahli mereparasi TV dan radio. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tenaga kerja ini. Pertama, ada ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan perlu cukup memadai. Kerja yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dalam jumlah yang optimal.
luas dan hampir mencakup semua kegiatan manusia. Definisi teknologi yang lebih sempit adalah bahwa teknologi merupakan sekumpulan proses, peralatan, metode, prosedur, dan perangkat yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Definisi ini lebih mengandung arti teknologi proses dan bukan teknologi produk. Pilihan teknologi mempunyai dampak terhadap semua bagian operasi, terutama dalam desain pekerjaan. Seorang manajer tidak dapat memilih suatu teknologi atau pemahaman berbagai macam teknologi yang digunakan. Bila diidentifikasi atas dasar apakah manusia atau mesin yang menyediakan tenaga dan mengendalikan. Ikatan pertama adalah pekerjaan tangan atau handmade, di mana manusia merupakan sumber tenaga dan pengendali bagi alat-alat yang digunakan. Ditandai dengan kategori manual, semi-otot, dan dapat lingkungan minimal. Yang kedua adalah pekerjaan mesin atau handmade, di mana mesin menyediakan tenaga, tetapi manusia masih harus mengendalikan peralatan-peralatan. Pekerjaan manual, tetapi masih memerlukan manusia untuk mengendalikan mesin. Proses setelah dilakukan mesin merupakan sumber tenaga dan pengendali. Manusia berfungsi sebagai pemrogram dan pengawas mesin. Teknologi ini banyak digunakan dalam industri-industri mobil dan industri-industri proses seperti